Pengertian kolonialisme. Kolonialisme adalah tindakan penguasaan atas suatu wilayah dan penduduk suatu bangsa dengan tujuan yang sifatnya militer, juga ekonomi. Perkembangan kolonialisme Barat. Perkembangan kolonialisme Barat adalah proses di mana negara-negara Eropa, terutama pada abad ke-15 hingga ke-20 memperluas kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya mereka ke berbagai wilayah di seluruh dunia. Perkembangan kolonialisme Barat. Berikut adalah beberapa tahapan perkembangan kolonialisme Barat. 1. Penjelajahan awal. Pada abad ke-15, penjelajah seperti Christopher Columbus, Vasco da Gama, dan Ferdinand Magellan melakukan perjalanan ke dunia baru dan menemukan jalur laut baru ke Asia, Afrika, dan Amerika. Penjelajahan ini membuka peluang bagi negara-negara Eropa untuk memperluas pengaruh mereka. Kedua, perdagangan dan penjajahan. Pada abad ke-16 dan ke-17, negara-negara Eropa seperti Portugal, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Prancis mulai mendirikan koloni di berbagai wilayah dunia. Mereka menguasai jalur perdagangan dan sumber daya alam seperti rempah-rempah, emas, dan perak. Koloni-koloni ini menjadi sumber kekayaan dan kekuasaan bagi negara-negara Eropa. Ketiga, imperialisme abad ke-19. Pada abad ke-19, negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Belgia mengalami periode imperialisme yang kuat. Mereka menguasai wilayah-wilayah baru di Afrika, Asia, dan Pasifik. Tujuan utama mereka adalah menguasai sumber daya alam, memperluas pasar ekonomi, dan memperoleh kekuasaan politik. 4. Pembagian kolonial. Pada akhir abad ke-19, negara-negara Eropa mengadakan konferensi Berlin pada tahun 1884 sampai 1885 untuk membagi wilayah-wilayah kolonial di Afrika. Pembagian ini mengakibatkan penjajahan yang lebih luas dan intensif di benua tersebut. Yang terakhir, perlawanan dan dekolonisasi. Pada abad ke-20, perlawanan terhadap kolonialisme semakin meningkat. Gerakan nasionalis dan perjuangan kemerdekaan muncul di berbagai koloni, seperti di India, Indonesia, dan Afrika. Setelah Perang Dunia II, banyak koloni berhasil meraih kemerdekaan mereka dan proses dekolonisasi dimulai. Respon bangsa Indonesia. Salah satu respon yang paling umum adalah perlawanan. Bangsa Indonesia melakukan berbagai perlawanan terhadap negara penjajah, baik secara fisik maupun non-fisik. Berikut contoh perlawanan. Perlawanan rakyat Maluku, perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap Belanda di Banten. Akap-akap nasional. 1. Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia. Berdirinya organisasi ini lepas dari beban Wahidin Sudirohusodo. Wahidin Sudirohusodo menyadari pendidikan merupakan kunci kemajuan bangsa Indonesia. Ia pun mempunyai keinginan menyebar luas pendidikan bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi, ia tidak memiliki banyak dana untuk menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh lapisan rakyat. Wahidin Sudirohusodo kemudian menggalang dana pelajar studi funds guna membantu penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki
kecakapan tetapi kurang mampu secara finansial. 2. Sepekat Islam. Pembentukan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 mendorong munculnya organisasi-organisasi lainnya, salah satunya Sepekat Islam. Sepekat Islam semula bernama Sepekat Dagang Islam, dalam kurung SDI. SDI dibentuk oleh FM Tirto Adi Suryo pada 1909. Tujuan SDI adalah melindungi hak-hak pedagang bumi putra Muslim tapi monopoli dagang yang dilakukan pedagang-pedagang besar Tionghoa. 3. Indische Partis. Tujuan utama pembentukan Indische Partis adalah mencapai kemerdekaan dan menuntut diberlakukannya hak-hak pilih bagi bangsa Indonesia. Indische Partis berupaya membangkitkan dan memperkuat rasa tanah air, jiwa patriotisme di kalangan rakyat, serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Indische Partis didirikan atas dasar nasionalisme yang luas menuju kemerdekaan Indonesia. Nasionalisme Hindia Belanda yang digagas para tokoh Indische Partis adalah kesadaran penuh rakyat Hindia Belanda atau Indonesia sebagai satu kesatuan. E.F.E. Douwes Dekker menyatakan rakyat Hindia Belanda meliputi semua golongan yang tinggal di tanah Hindia Belanda. Dengan kata lain, Indische Partis memiliki dasar nasionalisme yang menampung seluruh suku bangsa dan golongan yang ada di Indonesia. Kesimpulan, tujuan utama kolonialisme yaitu menguasai sumber daya alam dari beberapa koloni dan dibawa ke negara asalnya. Akar nasionalisme di Indonesia tak bisa dilepas dari muncul politik etis yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20.